Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 7 dari bulan Maret 2024 bertepatan dengan malam ke-27 Sya'ban 1445 Hijriah. Alhamdulillah, Allah telah memudahkan kepada saya untuk menyelesaikan urusan di Mabes Polri dan yang lainnya. Maka saya bersyukur kepada Allah dan kepada ikhwanuna yang membantu kami dari keluarga kami di Depok, dari Ustadz Zainal, Ustadz Adi, Pak Lambang, dan supir kita yang baik, Kiki. Maka insya Allah fi mizan hasanatikum, di mizan yang baik dan berat di hari kiamat kelak. Dan oleh sebab itu malam ini insya Allah malam yang terakhir kita bertemu, dan insya Allah bukan terakhir selamanya sampai hari kiamat. Insya Allah kita akan bertemu di waktu yang akan datang, paling sedikit di daurah asatidah dan sebagainya, di tempat yang mubarak ini. Maka di pertemuan yang terakhir ini insya Allah kita akan menyelesaikan kitab, dan insya Allah diusahakan sebelum jam 8 atau paling lambat jam 8 kita akan menyelesaikan kitab, dan insya Allah kita memberikan ijazah bagi ikhwanuna untuk bisa mengajarkan kitab ini. Kita masuk kepada poin yang kelima. Al-khamisatu maknanya al-fadilatul khamisatu, keutamaan yang kelima dari berpuasa, istihqaq li shaim ismi siddiqin wasyuhada. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mengambil PDF di grup mungkin Fathahilah juga disebarkan. Maka keutamaan yang kelima adalah orang-orang yang berpuasa berhak di sisi Allah mendapatkan gelar as-siddiqin wasyuhada. Orang-orang yang siddiqin dan orang-orang yang syuhada. Maka pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ma'in, yang diriwayatkan oleh Abul Yaman an Syu'aib ibnu Abi Hamzah an Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abil Hasan dari Isa ibni Talha dari Amr ibni Murrah al-Juhani, sahabatnya Amr ibni Murrah al-Juhani, di mana beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia menanyakan kepada Nabi, ara'aita ya Rasulullah in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa annaka Rasulullah wa sallaitu salawatil khams wa adaitu zakah wa sumtuhu wa qumtuhu famiman ana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anta minas siddiqin wasyuhada. Maknanya, datang seseorang kepada Nabi dan menanyakan, wahai Rasulullah, jika aku bersyahadat, kemudian melaksanakan salat 5 waktu, kemudian membayar zakat, kemudian sumtuhu, this is the point, poin pendalilannya, aku berpuasa, wa qumtuhu, dan aku melaksanakan salat tarawih au qiyamul Ramadan, famiman ana, lalu aku di derajat apa dalam keadaan kaum muslimin? Dijawab oleh Nabi, anta minas siddiqin wasyuhada. Maka kamu akan menjadi orang-orang as-siddiqin dan syuhada. Maka di sini wajah pendalilannya jelas bahwa orang-orang yang berpuasa di sisi Allah menjadi siddiqin wasyuhada. Dan Amr ibnu Murrah al-Juhani, dia seorang sahabi dari Bani Ghatafan, dan disebutkan oleh Ibnu Sa'ad aslama qadiman, dia masuk kepada Islam di zaman dahulu, kemudian masuk kepada Islam dan melaksanakan jihad dan pertempuran bersama Nabi dalam berbagai pertempuran. Kemudian wajah pendalilannya, wasumtu ramadhana wa qumtuhu, maka aku berpuasa Ramadan dan melaksanakan salat tarawih. Maka bagaimana derajatku? Minas siddiqin wasyuhada. Maka kesimpulannya, poin pendalilan di sini, orang-orang yang berpuasa dijadikan oleh Allah termasuk dari as-siddiqin dan asyuhada. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Wala syakka, tidak ada keraguan lagi bahwa sesempurnanya tingkatan manusia adalah para anbiya. Sumal amsal fal amsal.
kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya, maka yang berikutnya setelah para anbiya adalah minas siddiqin wasyuhada. Maka mana pendalilannya? Di dalam Al-Quran. Ada di 2 ayat. Pertama surat An-Nisa, Allah berfirman, wa may yuti'illah wa rasula faulaika ma'as siddiqin faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minas siddiqin wasyuhada au minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maka di dalam surat An-Nisa ini disebutkan bahwa barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka itu orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah dan mereka masuk kepada jajaran para nabi, dan tentunya manusia di bawahnya para nabi berarti minas siddiqin wasyuhada wassalihin. Maka tingkatan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah para anbiya, kemudian setelah itu as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Dan begitu pun di ayat yang lain di surat Al-Hadid, walladzina amanu billahi wa rasulih ulaika humus siddiqun wasyuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Maka di dalam ayat ini pun disebutkan orang-orang yang beriman, maka dia itu akan menjadi orang-orang as-siddiqin wasyuhada di bawah dari para rasul. Maka kesimpulannya, orang-orang yang berpuasa dengan keikhlasan kepada Allah dan mutabaah kepada Rasul akan menjadi keutamaannya bagaikan orang-orang as-siddiqun wasyuhada wassalihun, yang mana mereka derajatnya tinggi di sisi Allah. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang kami sebutkan tadi sanadnya hadis yang sahih lidzatih, dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka hadis ini hadis yang sahih. Dan kita masuk kepada keutamaan yang keenam. Maka kita berusaha untuk menyelesaikan kitab ini. Di keutamaan yang keenam, raihatu fami shaimi min atyabi rih indallah. Bahwa bau mulut yang keluar dari mulut orang yang berpuasa indallah, catatannya di sisi Allah, dia itu bagi Allah lebih baik harumnya dari misk. Maka di sini menjadi pendalilan dari keutamaan orang yang berpuasa. Maka mana wajah pendalilannya? Hadis yang datang dari Imam Al-Bukhari dari jalan Abu Nuaim Fadl ibnu Dukain anil A'mas wa huwa Sulaiman ibnu Mihran an Abi Saleh wa huwa Dzakwan As-Saman an Abi Hurairah. Maka ini adalah sanad rubaiyat, dan sanad rubaiyat di dalam Sahih Al-Bukhari termasuk sanad yang ali, sanad yang tinggi derajatnya dan sangat dicari oleh para ulama di zaman Doeloe, karena saking dulunya ejaannya ejaan Suwandi Doeloe, dan and this time di zaman now. Maka sanad ali di zaman dulu para ulama mencintainya karena semakin sanadnya sedikit kepada Nabi semakin dicintai. Dan dari sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan kepada Nabi hanya 4 sanad. Abu Nuaim gurunya, kemudian Al-A'mas di tabaqah yang kelima, kemudian Abu Saleh Dzakwan As-Saman di tabaqah yang ketiga, kemudian kepada sahabi Abu Hurairah. Hanya 4 sanad. Maka dinamakan sanad yang ali, dan sanad yang ali dicintai oleh para ulama terdahulu. Maka Imam Ibnu Ma'in di saat meninggal, sebelumnya dalam keadaan sakaratul maut, maka dia mengulang-ulang di dalam sebutannya sanadul ali wa bait khali. Sanadul ali wa baitul khali. Sanad yang tinggi, karena dia seorang muhaddis, mencintai sanad yang tinggi. Sanad yang tinggi dan rumah yang kosong, karena dia juga seorang muhaddis, butuh kepada murajaah, maka menyenangi rumah yang kosong, rumah yang tidak berisik, untuk bisa menulis kitab, untuk bisa murajaah Al-Quran dan hadis-hadisnya. Maka ini kecintaan para ulama di zaman Doeloe, dan ulama di zaman now apa? Seperti para penuntut ilmu, seperti yang kita pelajari misalnya Sahih Al-Bukhari di Kitab Tauhid di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Santri-santri kita senang di saat setoran hafalan Al-Bukhari yang sanadnya pendek. Kenapa kalian senang? Sanadul ali. Maka mereka senang karena sanadnya pendek, hanya 4. Dan ini paling pendek di dalam Sahih Al-Bukhari, sanadnya yang 4 saja. Maka di sini pun sanadnya 4. Wajah pendalilannya di sini adalah disebutkan wala khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil miski, bahwa bau mulut
dari orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada misk. Maka di sini poin pendalilannya adalah di sisi Allah. Dan ini keutamaan yang besar. Namun di sisi manusia mungkin bisa jadi baunya bau kecut ataupun bau naga. Karena apa? Karena jika kita kembali kepada pelajaran biologi yang dulu waktu kita di SMA, senior high school ataupun junior high school maybe, maka kita pelajari bahwa lambung ini jika kosong 4 jam dari makanan, dia akan mengeluarkan asam laktat. Dan asam laktat itu fungsinya untuk menghadam ataupun menghancurkan makanan. Maka tidak ada makanan tetap dikeluarkan, sehingga bau dari mulut kita orang yang berpuasa pertama dari asam laktat lambung, kemudian yang kedua dari bakteria yang ada di mulut tidak hanyut dengan makanan dan minuman sehingga ada di mulut kita, kecuali jika kumur-kumur ataupun gosok gigi maka bisa hilang. Namun yang paling jelas bau mulutnya dari dalam, dari lambung. Maka bagi manusia bisa jadi bau mulut orang yang berpuasa jelas, sehingga jika bertemu sesama orang yang berpuasa, kaifa haluka, maka Allahul musta'an, bau naga. Bagi siapa? Bagi manusia. Walakin indallah atyabu rih min rihil misk. Sebaik-baiknya parfum dari parfum misk. Maka faidah yang kedua dari hadis ini, mana ataupun parfum apa yang paling baik? Parfum apa? Diadora, Casablanca, Casanova, atau misk? Jawabnya misk. Kenapa? Karena dimisalkan oleh Nabi, sebaik-baiknya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah seperti misk. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, jika seandainya diingatan Nabi, in remember of the Nabi, bahwa ada jenis parfum yang lebih baik, Nabi akan menyebutkannya. Dan yang ada pada dirinya adalah misk, menjadi pendalilan bahwa misk adalah sebaik-baiknya parfum dari mafhum al-muwafaqah dari hadis ini. Dan mafhum juga ataupun dalil yang lebih sharih juga telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, atyaburih al-misk. Datang dari Abi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Muslim, atyaburih al-misk. Sebaik-baiknya parfum adalah al-misk. Maka inilah dari keutamaan yang ketujuh. Cepat kita. Maka keutamaan yang keenam, bahwa mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada misk. Ini keutamaan. Dan yang ke-as-sabi'ah, doa as-saimi mustajab. Doa orang yang berpuasa mustajab. Dan di sini penulis memasukkan sekitar beberapa hadis, dan kita cukupkan dengan hadis yang mungkin 2 jalan saja. Penulis memasukkan mungkin 4 hadis di dalam matan. Silahkan dilihat untuk mempersingkat waktu. Datang dari 2 sahabat. Pertama dari Abu Hurairah dan yang kedua dari Anas ibnu Malik. Yang datang dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh penulis dari Al-Uqaili rahimahullah, dari jalan Ibrahim ibni Abdullah haddatsana Abu Asim anil Hajjaj ibni Abi Utsman as-Sawaf an Yahya ibni Abi Katsir an Muhammad ibni Ali. Siapa Muhammad ibni Ali? Muhammad ibni Ali ibni Al-Husain ibni Ali radhiyallahu anhu, yang ma'ruf dengan Al-Baqir. Maka dia rawi yang thiqah, dan kelompok Syiah menyebutkannya sebagai imam. Maka meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka sanad ini yang datang dari Al-Uqaili sanadnya dhaif, karena Yahya ibnu Abi Katsir walau kana imaman walakin mudallis. Dia meriwayatkan di sini an dari gurunya Muhammad ibni Ali Al-Baqir. Dan di semua riwayatnya dengan an-anah, dan seorang mudallis jika yarwi an syaikhihi bi an-anah, maka ihtimal alal inqita, maka dia bisa jadi terputus. Namun datang di riwayat yang setelahnya, bisa antum lihat di matan, bisa naik derajatnya kepada paling sedikit